Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ismail di Tragedi Sinar TV. Hari ini saya ingin bercerita tentang di sebuah desa yang disebut Desa Kolam, di mana masyarakat menyebutnya dengan Desa Kampung Kolam, di mana di sekitar tahun 1965 terjadi penyerangan, penumpasan oleh masyarakat sekitar dan organisasi yang anti PKI di waktu itu. Mari kita saksikan. Dalam catatan sejarah Indonesia ada gesekan politik akibat gerakan 30 September atau G30S PKI yang terjadi pada tahun 1965 hingga kini masih menjadi perbincangan. Walaupun peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa yang melibatkan banyak pihak, namun menurut pemerintahan Orde Baru Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai satu-satunya dalang dibalik peristiwa G30 September. Akibatnya karena PKI dianggap sebagai dalang dibalik peristiwa G30 September, membuat pemerintahan Orde Baru menumpas PKI. Baik anggota simpatisan PKI hingga organisasi PKI sampai ke akar-akarnya. Dengan tujuan pemerintahan Orde Baru menyerukan penumpasan ke berbagai penjuru daerah, terutama di wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera hingga Aceh. Salah satunya di Sumatera Utara setelah pecahnya G30 September. Berbagai aksi teror dan kekejaman terjadi beberapa daerah. Salah satunya terjadi Desa Kolam, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mana Desa Kolam ini dianggap sebagai kampung basis PKI oleh warga setempat. Warga setempat pun menumpas dan menghabisi siapa saja yang berkaitan dengan PKI. Baik simpatisan PKI maupun anggota PKI. Tragedi yang menewaskan ribuan nyawa ini menjadi salah satu dari sekian banyak tragedi penghabisan pasca G30 September atau genosida 1965. Setelah kegagalan gerakan 30 September 1965, kampanye anti-PKI meluas ke seluruh Indonesia. Kampung Kolam, yang saat itu menjadi basis Barisan Tani Indonesia, langsung dicap sebagai kawasan merah. Pada 25 Oktober, dua pemuda gugur, M. Jacob dari Pemuda Pancasila dan Adlin Prawira dari HMI. Jasad mereka ditemukan di sebuah parit. Kemarahan memuncak. Kampung Kolam diserbu, dituduh menyembunyikan simpatisan PKI. Penyisiran terjadi. Puluhan warga ditangkap. Sebagian tidak pernah kembali. Dari peristiwa ini, dua tokoh muda dari organisasi dan juga masyarakat tertangkap oleh para PKI dan dibunuh dengan sadis di tempat itu. Maka masyarakat itu membangun sebuah tugu di situ yang disebut dengan Tugu Ampera. Berdasarkan kesaksian seorang warga Desa Kolam, situasi sangat mencekam pasca kejadian saat itu. Upaya dari pemerintah untuk membersihkan Desa Kolam dari pengaruh PKI gencar dilakukan. Bahkan itu ditandai dengan diangkatnya kepala desa dari kalangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi sehari setelah pembunuhan itu, rumah warga di-sweeping untuk mencari warga yang terlibat dengan PKI. Ada beberapa yang dianiaya dan sejumlah warga yang terlibat dengan PKI melarikan diri dari desa. Warga di sini tak berani keluar rumah hingga ada yang bersembunyi di sawah dan rawa-rawa sekitar Kampung Kolam. Pada 25 Oktober 1965, kelompok anti-PKI yang dipimpin oleh Effendi Nasution, atau dikenal dengan nama Fendi Keling, menyusun strategi penyerangan terhadap Desa Kolam. Mereka membagi kekuatan menjadi 3 sektor, daerah Pekan Tembung, Batang Kuis, dan Pasar 10 Tembung. Operasi ini dilakukan dengan sangat rencana, termasuk penggunaan kode rahasia, angka 4 dan 2, untuk mengenali kawan dan lawan. Namun, tidak semua berjalan sesuai rencana. Kelompok yang dipimpin oleh Muhammad Jacob dan Adlin Prawira Negara mengalami kekalahan karena lemahnya koordinasi, sehingga mereka tertangkap dan tewas di tangan pasukan PKI. Sementara itu, penyerangan utama berlangsung sengit. Sekitar 500 lebih massa anti-PKI menyerbu Desa Kolam pada pukul 14 WIB. Namun karena kekuatan PKI yang cukup besar, penyerangan ini mengalami kendala dan terpaksa mundur. Tidak berhenti sampai di situ, 4 hari kemudian pada 29 Oktober 1965, aksi penumpasan dilanjutkan dengan serangan baru yang lebih terkoordinasi. Meskipun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai bagaimana serangan ini dilakukan,
peristiwa tersebut tetap menjadi salah satu catatan hitam dalam sejarah Indonesia. Sejarawan asal Medan, M. Aziz Rizky, mengungkapkan bahwa pada masa itu, segala hal yang berbau komunis menjadi sasaran amuk masyarakat, termasuk orang-orang Tionghoa yang berada di wilayah tersebut. Sungai-sungai yang berwarna merah darah menggambarkan betapa mengerikannya tragedi ini. Selain pembunuhan massal, banyak yang ditangkap dan dijadikan tahanan politik. Penahanan di Jalan Gandhi, Medan, menjadi lokasi penyiksaan dan interogasi bagi mereka yang dianggap sebagai simpatisan PKI. Demikianlah cerita hari ini. Saya undur diri dari Tragedi Sinar TV. Jangan lupa membuat para sahabat setia dari Tragedi Sinar TV. Mohon dukungannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.